Bapak, Ibu, saudara-saudari, para penonton yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Berbahasa. Pada video kali ini, kita akan menyimak ringkasan sebuah tesis di FIB UI yang ditulis oleh Saudari Yanti Sitepu. Sebagai mantan pembimbing, saya berbahagia bisa bertemu Yanti kembali. Terima kasih banyak, Yanti. Tanpa panjang lebar, saya persilakan Yanti untuk memulai presentasinya. Silakan. Terima kasih banyak Bu Uin atas kesempatannya. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint saya. Mohon izin ya Bu. Silakan, terima kasih. Ya, jadi sambil menunggu Bapak Ibu ya, ini adalah tentang disleksia. Ya, sudah muncul. Terima kasih, silakan Yanti. Ya, pada penelitian saya sebelumnya di tesis, saya membahas atau meneliti tentang karakteristik fonologis penyandang disleksia. Seperti mungkin yang sudah diketahui bahwa disleksia itu adalah kesulitan belajar spesifik yang berasal dari kondisi neurobiologis. Kemudian kesulitan ini ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengenal kata secara akurat akibat kemampuan kemampuan mengeja atau decoding yang buruk. Latar belakang kenapa saya meneliti tentang disleksia, karena sesuai dengan teori yang ada dan keadaan di lapangan, bahwa anak-anak dengan disleksia biasanya memiliki kesulitan mengenal huruf, mereka cenderung mengganti kata dengan kata yang lain ketika membaca, dan juga kesulitan mengidentifikasi bunyi dalam kata. Selain itu, mereka juga lambat dalam penamaan cepat. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa disleksia ini sebenarnya hanya memiliki defisit fonologis atau itu yang paling besar kesulitan yang dimiliki. Namun ada juga seperti Aurojo dan kawan-kawan mengatakan bahwa anak disleksia sebenarnya memiliki kesulitan yang tidak hanya gangguan membaca, tetapi juga penamaan cepat, dan ini disebut sebagai defisit ganda. Lalu bagaimana sih sebenarnya karakteristik fonologis anak disleksia? Dalam penelitian saya sebelumnya, saya meneliti anak disleksia dan juga saya bandingkan kemampuannya dengan anak-anak yang yang tidak memiliki gangguan membaca dan mereka sebaya. Dapat dilihat di dalam slide berikut. Saya meneliti 5 orang anak disleksia yang berasal dari sekolah inklusif di Jakarta. Kelima anak ini sebenarnya memiliki ketidakmampuan atau kesulitan yang berbeda-beda. Ada yang sudah sempat menjalani terapi membaca, dan ada sebagian yang cukup lama untuk bisa mendapatkan strategi untuk mengetahui cara membaca. Dan kelima anak tersebut memiliki usia yang ya hampir tidak berjauhan, antara 7 sampai 8 tahun. Kemudian untuk melihat apakah memang kemampuan anak disleksia ini berbeda dengan anak-anak pada umumnya yang tidak memiliki kesulitan membaca, maka saya juga melakukan penelitian terhadap 50 orang anak sebaya yang tidak memiliki kesulitan membaca di salah satu SD swasta di Depok. Dan anak-anak yang berasal dari sekolah SD di Depok ini, mereka sudah dilakukan tes IQ juga, sehingga anak-anak yang dipilih adalah anak-anak yang tidak memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Jadi semuanya ada di level normal atau di atas normal. Penelitian ini dilakukan
ya mulai dari bulan April sampai Mei tahun 2017. Jadi sudah cukup lama sebenarnya. Dan tes yang digunakan adalah tes persepsi ujaran, tes kesadaran silabel, tes membaca, dan tes penamaan cepat. Dan tes ini sebenarnya mengadaptasi alat tes yang digunakan oleh Pennington dan kawan-kawan, dan kata-kata yang digunakan dalam tes ini berasal dari Linguistic Corpus Indonesian Work. Ya, pertama untuk yang tes persepsi ujaran, tes ini merupakan tes kata dan tes kata pseudo word, satu kata yang tidak bermakna, yang dilakukan pada saat hening dan bising. Jadi kata Yanti, mohon maaf, apa mungkin bisa di slideshow ya, supaya nanti grafiknya bisa jelas ya? Oh iya, mohon maaf. Karena baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Win. Salah satu tes yang sudah sempat saya sampaikan yaitu persepsi ujaran, di mana anak-anak diminta untuk mengulang kembali kata yang disebutkan dalam kondisi hening dan bising. Kata-kata yang dimintakan anak untuk mengulang kembali adalah kata-kata yang sudah direkam, dan sebenarnya yang membacakan atau mengucapkan kata tersebut adalah salah satu guru bahasa Indonesia yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun. Kemudian beliau membacakan kata, kemudian direkam, dan kata-kata inilah yang dimintakan anak-anak untuk mengulang kembali kata yang diucapkan. Caranya kata disebutkan dan anak diminta mengulang apa yang didengar. Berdasarkan tes sebelumnya, terlihat bahwa anak-anak disleksia ini melakukan banyak kesalahan dalam mengulang kata yang didengar, atau kata yang didengar ketika diucapkan kembali banyak yang salah mengucapkan. Bisa dilihat dari diagram yang ada di G1 dan G2, anak disleksia di G1 dan G2, memang tidak semua sebenarnya anak disleksia itu memiliki kesulitan dalam mengucapkan kembali kata yang didengar, tapi ada beberapa bagian yang mereka tidak mampu. Misalnya kata saat bising atau kata saat hening, ataupun ketika mengucapkan non kata saat hening dan non kata saat bising. Dan ada anak yang sangat bisa lancar dalam mengucapkannya, sama dengan anak yang bukan disleksia. Di bagian kiri bisa dilihat contoh kata yang salah diucapkan, misalnya ketika mereka mendengar kata pahit, tapi yang diucapkan kembali adalah pahit. Ketika mengucapkan pseudo words, dapat, tapi yang diucapkan adalah dapat. Dan pada saat kondisi bising, kata tepat diubah menjadi kata tugat. Kemudian kata horkat diubah menjadi kata hormat. Dan dari tes ini, kebanyakan anak-anak dengan disleksia mengubah kata yang pseudo words menjadi kata yang bermakna pada saat bising, dan pada saat hening kata yang bermakna diubah menjadi pseudo words, begitu. Tes kedua yang dilakukan adalah tes kemampuan silabel. Anak-anak diminta untuk menghitung jumlah silabel, atau juga anak-anak diminta memindahkan suku kata atau silabel. Yang pertama, ketika anak diminta untuk menghitung jumlah silabel, rata-rata anak disleksia ini kesulitan dalam menghitung kata yang terdiri atas 2 atau 3 suku kata. Bisa dilihat di tabel G3, beberapa anak disleksia memang tidak semuanya yang
kesulitan dalam menghitung jumlah silabel, tapi ada yang sangat kesulitan dalam menghitung jumlah silabel. Yang kedua, yaitu memindahkan suku kata. Pada saat anak diminta untuk memindahkan suku kata, misalnya dari kata gingda, anak diminta untuk membalikkan kata itu, misalnya suku kata terakhir ke depan, begitu, tapi anak-anak juga memindahkan suku kata tersebut, tapi kata yang akhirnya mereka produksi adalah kata yang tidak bermakna, dan ada beberapa bunyi yang ditukar. Jadi strukturnya berubah, kemudian kata yang sebelumnya didengar juga akhirnya berubah dan ada yang tidak bermakna. Ada di bagian kiri contoh-contoh yang ditukar oleh anak-anak, misalnya kata gingda yang seharusnya daging, tapi mereka mengatakan daik. Kata madra diubah menjadi wifi. Si promo menjadi kata premisi, yang seharusnya promosi jadi premisi. Gitu. Strukturnya juga berubah, yang misalnya konsonan, vokal konsonan di suku kata pertama, akhirnya ketika dibalik, susunannya juga jadi berubah. Untuk membaca sendiri, ini adalah tes ketiga yang dilakukan, memang sebenarnya anak-anak disleksia ini memiliki kesulitan dalam membaca. Dan kenapa masih dilakukan tes membaca, karena ada beberapa anak yang mungkin sudah dari kecil dipandu oleh orang tuanya atau mungkin gurunya begitu, yang sudah mungkin pergi ke TK, dan mungkin strategi yang dilakukan itu tepat dengan anaknya begitu. Dan tes ini dilakukan untuk mengetahui ya sejauh mana kemampuan membaca yang dimiliki oleh anak disleksia tersebut. Tes membaca yang dilakukan itu terdiri atas 4 jenis kata, yaitu kata sederhana, digraf, diftong, dan gugus konsonan. Di bagian kiri bisa dilihat contoh-contoh kata yang dibaca anak-anak. Memang anak-anak disleksia ini memiliki kesulitan dalam membaca. Ada sebagian yang sudah bisa, ada sebagian yang masih kesulitan, dan kata yang mereka ucapkan atau kata yang mereka baca itu bisa berubah menjadi kata yang tidak bermakna, atau dari kata yang yang tidak bermakna juga menjadi kata yang tidak bermakna pula. Contoh kata tersebut seperti bagi, mereka baca dengan bayi. Ini ada beberapa anak disleksia yang baca kata dengan hasil yang sama. Ada yang baca tadi menjadi tabi, dulu jadi pula, hilang jadi haling. Dan di diagram sebelah kanan bisa dilihat bagaimana perbedaannya. Ada yang memang tidak bisa sama sekali membaca, misalnya seperti disleksia A itu sama sekali tidak bisa. Jadi ketika dikasihkan kata, anak disleksia tersebut memang langsung tidak tahu, langsung mengatakan enggak tahu begitu. Jadi itu untuk yang satu anak disleksia. Dan ada yang sudah bisa seperti yang disleksia B dan D, tapi disleksia C dan E masih sangat minim kemampuannya. Dan dari kata yang dibaca bisa dilihat ada huruf yang memang cenderung dipertukarkan, ya, seperti B menjadi P, D menjadi B, begitu. Dan kemungkinan besar karena memang mereka melihatnya dengan sistem terbalik begitu. Dan mereka memang memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada yang memang mengatakan, oh saya melihat memang ini B, atau saya memang melihat huruf ini huruf P begitu. Dan ada pula yang mengatakan, oh ini enggak huruf yang saya lihat gitu, ini menari-nari begitu, atau berbayang gitu. Dan yang terakhir ini adalah akses leksikal. Jadi anak-anak diminta untuk menebak gambar, menebak huruf, warna dan angka.
Dan tes yang dilakukan ini adalah tes yang menggunakan kartu, jadi ada gambar, ada huruf, ada warna begitu, dan anak-anak menebak, dan ada tanda untuk memulai dalam menebak objek tersebut atau kata tersebut begitu. Dan dari tes penamaan cepat ini anak-anak memang memiliki kemampuan berbeda-beda pula. Kalau anak disleksia, mereka ada yang bisa cepat ketika ada sinyal, kemudian bisa langsung membaca atau membaca hurufnya atau menyebutkan gambarnya apa. Tapi ada yang membutuhkan waktu sangat lama. Jadi anak disleksia ini antara 0,7 sampai 8,6 detik dalam hal jarak dari sinyal yang didengar sampai ketika mereka membacanya. Kemudian kalau anak yang dari grup kontrol atau anak yang sebaya yang bukan disleksia, mereka dapat melakukannya lebih cepat, antara 0,5 detik sampai 1,4 detik. Dari tes-tes yang dilakukan, ada persepsi ujaran, ada kesadaran silabel, ada membaca, ada akses leksikal dan penamaan cepat. Anak disleksia ini memang seperti saya sebutkan sebelumnya, mereka memiliki kesulitan yang berbeda-beda, dan biasanya kesulitan yang mereka punya juga dibarengi dengan kesulitan yang lain. Misalnya seperti dilihat dari gambar di layar, ada yang hanya memiliki kesulitan dalam penamaan cepat, tapi mereka juga tidak ada masalah. Ada juga yang tidak bermasalah dalam penamaan cepat. Ada yang kesulitan dalam membaca, tapi ada juga yang tidak, gitu. Dan dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa anak disleksia memang memiliki kesulitan fonologis, dan tidak semua anak disleksia memiliki gangguan penamaan cepat. Hal ini sesuai dengan yang tadi di slide pertama bisa dilihat bahwa ada Pennington yang mengatakan kesulitan yang dimiliki anak disleksia adalah kesulitan fonologis, karena memang dari anak yang diteliti sebelumnya, anak-anak tersebut terlihat cenderung memiliki kesulitan fonologis. Dan dari ya penelitian yang lainnya yang mengatakan bahwa anak-anak memang sama ketidakmampuannya dalam fonologis dan juga dalam penamaan cepat. Berdasarkan tes yang dilakukan dan penelitian dan wawancara yang dilakukan kepada anak-anak sebelumnya, jadi saya ya juga sudah ikut ikut dalam menerapkan apa yang saya ya teliti sebelumnya, apa yang sudah saya pelajari untuk bisa membantu anak-anak dengan kesulitan membaca. Jadi dari tes-tes yang saya lakukan sebelumnya, saya mencoba untuk menghubungkannya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu anak disleksia, khususnya dalam membaca atau mengenal huruf, dan untuk memiliki kemampuan persepsi yang lebih baik lagi. Jadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan itu seperti teknik multisensorik. Berikut ada beberapa yang saya coba susun, saya coba melihat apa yang sudah jadi kesulitan dari anak-anak dan mencoba untuk menerapkannya, dan cara ini juga lumayan berhasil ketika saya terapkan juga kepada anak-anak yang memiliki kesulitan membaca, ataupun anak-anak yang memang tidak punya kemampuan dalam menganalisis kata atau sulit dalam sulit dalam mengucapkan apa yang didengar. Misalnya untuk kegiatan persepsi tadi yang sempat saya lakukan, jadi bisa saja memang kata-kata yang memiliki akhiran yang sama
mungkin subkata dengan akhiran yang sama, atau bunyinya sama, atau ada huruf yang sama begitu, dan ini bisa membantu anak-anak tersebut, misalnya dengan meminta anak mengulang kata pahit begitu, dan tepat, dapat. Jadi ada bunyi peh di situ dan ada bunyi teh di situ, dan sehingga anak nanti bisa terbiasa ya, mengingat setidaknya ada 2 bunyi ini gitu. Atau dari visual, karena tadi ada tes penamaan cepat begitu, anak-anak misalnya diminta untuk melingkari huruf, misalnya kata tadi kan ada tadi jadi tabi begitu. Jadi anak-anak bisa diberikan sejumlah kata, kemudian anak-anak diminta untuk melingkari huruf yang tadinya kan salah begitu, ditukar. Jadi sehingga mereka bisa lebih mudah untuk mengingat yang mana gitu. Dan mungkin katanya bisa sekitar 10 atau 15 hingga mereka semakin terbiasa untuk mengenal huruf yang tadinya mereka salah dalam mengucapkan. Selain itu, bisa saja dengan kegiatan anak-anak diminta untuk membunyikan bunyi huruf tersebut, misalnya deh gitu. Kira-kira ketika anak mengucapkan bunyi itu, kita minta anak-anak untuk bisa merasakan di mana posisinya gitu. Jadi alat ucapnya yang mana yang apakah bergetar gitu. Jadi bisa minta mereka untuk menyentuh tenggorokan mereka gitu. Apakah bergetar ketika mengucapkan bunyi itu, atau bagaimana dengan posisi bibirnya atau lidahnya bagaimana gitu. Dan ini juga bisa membantu anak-anak untuk mengingat gitu caranya. Jadi misalnya deh gitu kan, deh. Itu apa sih? Coba rasakan dan kasih tahu nih gimana yang mana yang bergerak gitu, yang mana yang bergetar gitu. Jadi anak-anak bisa terbiasa mengingat dari ya membuat bunyi tersebut. Selain itu, ketika melakukan tes membaca tadinya, anak-anak biasanya kesulitan dalam membaca, atau mereka cenderung menukar satu kata dan kata yang lain. Salah satu yang bisa dilakukan itu adalah dengan meraba hurufnya. Misalnya tadi, kata tadi jadi tabi begitu, jadi anak-anak bisa diminta untuk menyentuh huruf, tapi memang huruf yang diminta untuk disentuh itu harus memang yang ini ya, bukan yang ditulis, tapi memang ada bisa dibedakan begitu. Jadi memang huruf yang mungkin bisa dari gabus gitu, atau mungkin huruf-huruf lainnya, bisa objek yang lainnya yang bisa digunakan untuk latihan mengenali dengan meraba begitu. Tapi memang sebaiknya yang diberikan itu adalah kata yang diberikan adalah kata yang huruf kecil ya, yang terdiri atas huruf kecil, jadi bukan huruf-huruf besar. Ini memang contohnya menggunakan huruf besar. Ini sebagai contoh saja. Jadi anak diminta untuk meraba huruf dan menebak kata nantinya begitu. Tapi kalau bisa memang anak-anak ini diminta untuk menutup matanya agar mereka bisa merasakan gitu dengan jarinya. Selanjutnya tadi ya yang tes kedua yang saya lakukan adalah kesadaran silabel. Jadi untuk meningkatkan kemampuan kesadaran silabel anak-anak bisa saja dengan segmentasi silabel. Seperti bisa dilihat di bagian kanan ini, anak-anak bisa diminta untuk menghitung jumlah silabel, bisa saja dengan tepuk tangan, bisa saja dengan melihat tulisan, melihat kata, kemudian meminta mereka menghitungnya atau mengsegmentasinya. Misalnya kata tadi begitu, dan mereka membuat ini apa namanya, di sebelah kanan bisa membuat bulatan yang memiliki dengan warna yang berbeda-beda, dan mereka harus melatih diri mereka membuat bulatan itu sesuai dengan jumlah huruf yang ada sebelah kiri gitu. Atau
Yang kedua, bisa saja anak diminta untuk menginsegmentasi, memisahkan satu silabel ke silabel lainnya, misalnya. Kemudian anak-anak juga bisa diminta untuk menutup sebagian dari suku kata itu. Jadi mereka jadi tahu ketika misalnya membaca atau dalam persepsi ujaran, begitu mereka tahu ada jedanya, ada tekanannya, di antara misalnya onset dan rhyme begitu ya. Jadi silabel pertama dan silabel kedua yang mana, kalau misalnya 3 suku kata yang mana saja gitu. Nah, jadi dengan aktivitas ini juga bisa membantu anak-anak dalam mengenali suku kata. Selain itu untuk yang alfabet memang anak-anak kesulitan dalam mengenali huruf gitu. Seperti tadi dalam penamaan cepat, anak-anak cenderung menukarnya, seperti P menjadi D, A menjadi I, begitu. Nah, berikut sebelah kiri ada contoh dalam melatih anak dalam menebak huruf. Sebisa mungkin memang anak-anak jangan diberikan urutan huruf yang sejajar. Kalau bisa seperti pelangi yang melingkar, begitu, jadi lebih mudah bagi mereka untuk mengingatnya, gitu. Apalagi dengan warna yang berbeda. Dan mungkin bisa dengan menutup mata, jadi mereka bisa merasakan, begitu. Oh, begini modelnya, gitu. Dan juga kesadaran fonem, misalnya anak diminta untuk mengucapkan kembali kata yang didengar, tapi diminta untuk mengenali kata tersebut yang mana bunyinya yang harus dihilangkan gitu. Jadi ketika misalnya guru atau orang tua mengatakan kata gurul gitu dan minta anak untuk mengidentifikasi kira-kira mana sih yang harus dihilang atau yang dibuang begitu. Jadi mereka bisa melatih diri mereka untuk mengingat, oh oke, ini sepertinya guru gitu, bukan guru, jadi L yang harus dihilangkan. Jadi contoh-contoh seperti ini yang bisa dilakukan sesuai dengan tes yang dilakukan sebelumnya. Anak-anak memiliki kesulitan dalam mengerjakannya, dalam melakukan apa yang diminta. Jadi dengan latihan-latihan seperti ini, ya mungkin bisa membantu mereka. Memang setiap anak disleksia akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi setidaknya dengan aktivitas ini dapat membantu mereka untuk menemukan strategi bagaimana melatih diri mereka sehingga mereka bisa memiliki kemampuan yang baik ataupun mungkin sama dengan anak-anak yang sebaya yang tidak memiliki kesulitan dalam membaca. Ya, terima kasih. Sepertinya itu saja yang bisa saya bagikan sesuai dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Demikian dulu Bu Win. Mungkin ada yang mungkin ditanyakan atau ada hal-hal yang mungkin salah di situ ya, karena Bu Win pakarnya di sini. Kan sudah dapat nilai terbaik ya, sudah lulus. Ya sekali lagi terima kasih Yanti sudah lulus ya, sudah sebetulnya lama tidak bertemu, tapi ini ya diajak untuk bercerita tentang ininya tesisnya, berkenan ya, terima kasih. Nah saya ada satu pertanyaan nih, mungkin kalau kita berpikir sebagai apa ya, Yan, mungkin orang tua atau guru gitu ya yang belum melakukan seperti Yanti, mungkin ada kekhawatiran ya. Aduh, ini kan kelas saya tidak hanya anak yang agak sulit belajar membaca ya, ada anak-anak yang lain. Apakah kalau saya melakukan seperti yang tadi Yanti sarankan ya, yang multisensori tadi itu, apakah itu justru akan merugikan anak-anak yang lain? Gitu, karena mungkin dasar pemikirannya begini, karena biasanya yang berkesulitan membaca itu ya atau disleksia
itu kan hanya ya mungkin ada 3, ada 4 gitu ya dari sekian puluh anak. Nah biasanya yang sedikit ini gitu ya yang mengikuti yang lain. Nah yang lain ini bagaimana belajarnya dengan sistem gitu ya, sistem yang dipakai gurunya, mungkin ada pengalaman seperti apa ya, yang bisa berbeda-beda juga. Tapi intinya bahwa yang 3 atau 4 ini mengikuti pola cara belajar yang dipakai untuk 30-an siswa yang lain, kan begitu. Nah, tapi kan belum tentu juga berhasil ya, karena seperti tadi Yanti bilang, memang mereka punya gayanya masing-masing. Nah misalnya nih, kembali ya, seorang guru ingin mencoba yang multisensori tadi. Apakah justru dia mengorbankan yang 30 sekian untuk membantu yang 3 atau 4 orang? Gitu, atau justru yang banyak itu sebetulnya bisa benefit juga gitu ya, dengan cara yang multisensori. Jadi win-win solution ya, yang 4 ini baik, bisa membaca, lalu yang 30 sekian yang sebaya itu juga barangkali bisa lebih cepat gitu justru. Nah, berdasarkan pengalaman Yanti seperti apa? Iya, terima kasih Bu Win. Pertanyaan sangat menarik ya, dan ini sepertinya kendala yang dihadapi oleh para guru juga, gitu. Sepengalaman saya, memang dalam satu kelas, misalnya ada 20 orang anak begitu, dan ketika diajar membaca, pasti metode ini akan sangat baik ya, bahkan akan ada anak yang sangat cepat dalam menerimanya dan ada yang lumayan lambat begitu. Untuk anak-anak yang cepat dan mungkin 15 orang begitu, maka metode yang paling yang memungkinkan sesuai dengan pengalaman saya adalah metode diferensiasi begitu. Jadi misalnya yang tidak memiliki kesulitan atau lumayan cepat dalam belajar yang diajarkan tadinya, maka mereka diberikan pelajaran yang lebih tinggi begitu. Jadi misalnya kalau anak dengan kesulitan membaca itu mungkin hanya 4 kata begitu ya, dan mereka latihan gitu. Dan anak-anak yang lain mereka bisa lebih banyak begitu. Dan kalau anak-anak dengan disleksia tadi kan memang juga biasanya memiliki kesulitan dalam mengorganisir ya begitu. Jadi mengatur kegiatan mereka, mengatur bagaimana mengerjakan sesuatu begitu. Dan pasti mereka akan butuh pendampingan gitu. Jadi kalau anak yang tidak memiliki kesulitan membaca atau mungkin mereka tidak berisiko disleksia begitu, mungkin mereka bisa mengerjakan semuanya secara mandiri gitu. Jadi ya sepengetahuan saya metode diferensiasi dengan teknik multisensorik tapi dengan pendekatan diferensiasi begitu. Jadi mereka bisa dengan kegiatan-kegiatan mandiri yang lebih banyak, tapi anak disleksia mendapatkan pendampingan yang lebih banyak begitu. Baik. Iya, jadi nanti kalau di antara penonton channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Berbahasa ada yang ingin bertanya, bisa ke email tadi itu ya? Ya. Yang ada di slide terakhir ya? Ya, Oke. Baik, ya. Sementara dari saya sepertinya cukup, Yanti, karena tadi sudah sangat nanti kita lihat barangkali ada yang bertanya atau ada yang perlu dijelaskan lagi. Mudah-mudahan ya, saya berharap Yanti masih berkenan untuk membantu ya, untuk bercerita lagi tentang penelitian dan pengalamannya dalam bidang mendampingi anak-anak dengan disleksia ini. Baik, ya terima kasih. Dengan demikian, para penonton yang berbahagia, kita sudah mencapai akhir dari video ini. Ya, untuk pertanyaan lebih lanjut ya saya ulangi, bisa menghubungi Ibu Yanti ya langsung, atau mau meninggalkan komentar, atau bisa ke
saya juga ya. Nah, kalau memang masih ada kesulitan untuk langsung mengontak Yanti. Baik, terima kasih semuanya. Saya ucapkan semoga bermanfaat ya informasinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.